Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang kegagalan dalam berbisnis, lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, baik, kita masuk ke materi ya. Jadi, apa sih yang sebenarnya yang biasanya terjadi ya, yang membuat bisnis itu gagal? Jadi di sini bisa kita lihat bersama-sama. Jadi yang pertama itu adalah kegagalan dalam membuat konsep. Nah, jadi di sini dalam berbisnis, membuat konsep ini merupakan hal yang penting. Konsep bisnis ini digunakan sebagai cerminan bisnis itu sendiri. Dengan kata lain, konsep bisnis ini seharusnya sesuai dengan jenis produk atau jasa yang ditawarkan, target pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita berbicara tentang background ya, latar belakang, terus produk apa yang diciptakan, bagaimana cara memasarkannya, itu semua adalah konsep. Sumber daya apa yang digunakan, sumber daya manusia seperti apa yang perlu digunakan, mesin-mesin apa yang akan digunakan. Jadi semuanya itu termaktub dalam konsep suatu bisnis. Jadi kalau bisnis itu tidak dikonsep dari awal ya, tidak direncanakan di awal, maka bisa dipastikan nanti operasionalnya akan tidak tentu arah ya. Jadi hal ini juga sangat menentukan terhadap pendapatan atau profit yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu adalah kegagalan dalam menganalisa pasar. Nah, ini juga pernah mungkin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwasanya sebelum kita membuat produk itu kita harus menganalisis yang namanya pasar ya. Jadi sebenarnya pasar itu membutuhkan apa gitu. Jadi di sini dijelaskan menganalisa pasar dalam berbisnis ini bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan konsumen sehingga pelaku bisnis dapat mempelajarinya dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menciptakan produk atau jasa tertentu. Nah, jadi dilihat dulu kebutuhan di pasar itu apa, permasalahan di masyarakat itu apa, baru kita buat produknya. Namun kalau jika kita adalah basicnya adalah si pembuat produk ya, kita memiliki spesialisasi di bidang satu produk. Jadi kita hanya bisa menciptakan satu produk tersebut. Maka analisis pasar yang dilakukan itu harus berdasarkan produk yang kita punya. Tapi kalau misalnya kita belum menentukan produknya, jadi kita harus menentukan dulu pasar mana yang mau kita tuju, target pasar mana yang akan kita jadikan sasaran, terus kira-kira dengan pendapatan target yang seperti apa yang bisa kita masuki pasarnya, sehingga nanti produk kita bisa dikonsumsi dengan sama mereka gitu. Jadi kegagalan dalam menganalisa pasar juga sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu usaha itu juga tergantung dari analisis pasarnya. Nah, selanjutnya kegagalan dalam menentukan produk atau jasa. Nah, ini juga sambungan dari yang tadi. Kalau yang tadi dia menganalisis pasar dulu, jadi tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi kegagalan dalam menentukan produk atau jasa gitu. Jadi menentukan produk atau jasa itu jika tidak sesuai dengan analisis pasar tadi, maka sudah pasti produknya nggak akan laku dijual. Jadi di sini ada penjelasannya. Jadi menentukan produk atau jasa yang ditawarkan ini menjadi poin utama yang penting pada saat ingin berbisnis. Sebagai pelaku bisnis, maka perlu mempertimbangkan berbagai hal terkait tepat tidaknya produk atau jasa yang akan ditawarkan. Memang pada dasarnya konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi tidak ada salahnya sebagai pelaku bisnis mempertimbangkan hal terkait produk atau jasa seperti apa yang kiranya sesuai dengan kebutuhan sebagian besar konsumen. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa sebagian besar konsumen itu adalah target pasar kita. Jadi target pasar kita itu sebenarnya membutuhkan produk apa. Jadi disitulah kita tentukan produk atau jasa yang ingin kita buat. Nah, contohnya seperti saya ya, pengalaman pribadi saya itu bergerak di bidang olahraga juga. Saya juga mantan atlet ya. Jadi saya coba membuat satu produk jasa yang bisa digunakan untuk pertandingan olahraga. Contohnya karena saya karate, saya ciptakan satu sistem ya, sistem untuk pertandingan karate. Di situ mulai dari pendaftaran online-nya, terus drawing bagan pertandingannya,
terus sistem pertandingannya, scoring boardnya, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tentu pasti dibutuhkan sama target pasar saya gitu. Memang dibutuhkan. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu orang nggak mau lagi menggunakan metode-metode konvensional yang dinilai lambat gitu ya. Jadi kalau kita punya sistem, orang tinggal daftar online, kita langsung dapat database-nya dan langsung bisa kita klasifikasikan berdasarkan kelas-kelas yang diikuti misalnya. Jadi itu adalah salah satu contoh ya produk yang bisa dibuat berdasarkan setelah kita menganalisis pasar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada kegagalan dalam berkomunikasi. Nah, ini juga hal yang sangat penting ya zaman sekarang. Jadi semua bisnis modern seperti sekarang ini sudah menggunakan komunikasi itu berbasis internet ya. Jadi menggunakan aplikasi WhatsApp, menggunakan email, menggunakan bahkan sistem yang bisa di dalamnya kita berkomunikasi atas kerjaan-kerjaan yang dibuat gitu. Jadi kayak kalau programmer itu biasanya menggunakan seperti namanya GitLab dan lain sebagainya. Jadi pada saat menjalankan bisnis, melakukan komunikasi itu penting dan perlu dilakukan dengan baik. Di mana dengan komunikasi yang baik, maka akan menghindari terjadinya berbagai macam konflik yang dapat terjadi seperti kesalahpahaman yang akan berdampak pada suatu kegagalan dalam berbisnis. Jadi sekarang itu udah canggih ya. Jadi ada satu sistem yang bisa dibangun untuk untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan, terus menentukan target pekerjaan, menentukan deadline pekerjaan, sehingga koordinasinya langsung dari sistem tersebut. Sehingga tidak ada lagi alasan pegawai itu tidak mengetahui informasi. Jadi di situ dia harus update, dia harus melihat itu secara terus-menerus, sehingga kesinambungan antara komunikasi, antara koordinasi kerja dan target itu akan bisa tercapai dengan maksimal. Nah, selanjutnya itu adalah kegagalan dalam memilih sumber daya manusia. Ini juga sangat penting ya. Kita muluk-muluk nih punya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, tapi kita merekrut orang-orang yang gaptek gitu ya, itu nonsen gitu ya. Jadi nggak mungkin kita melakukan sesuatu hal bidang tanpa didukung sama sumber daya yang sesuai bidang tersebut. Jadi menjalankan bisnis tentunya memerlukan peran serta orang-orang yang mampu memberikan kontribusi nyata ya untuk bekerja sama dalam meraih kesuksesan bisnis. Dalam memberikan kontribusi yang nyata harus diikuti dengan proses seleksi atau penyaringan sumber daya manusia yang ada. Ini jadi ini yang bergerak di perusahaan itu biasanya HRD ya untuk merekrut ya, ataupun bisa kita menggunakan pihak ketiga dari perusahaan lain untuk mencarikan orang-orang yang kompeten berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan ya. Jadi kriteria kita yang tentukan, orang yang cari, itu mungkin bisa dilakukan di usaha-usaha besar seperti sekarang ini. Jadi proses seleksi tersebut harus dilakukan dengan baik dan hati-hati, karena dalam menjalankan bisnis perlu orang-orang yang mampu berkompeten secara soft skill dan hard skill. Nah, jadi tidak hanya dibutuhkan hard skill ya, tidak hanya dibutuhkan dengan nilai-nilai ijazah yang tinggi ya, pengetahuannya tentang umum, pengetahuannya tentang satu bidang, bukan hanya itu, tapi bagaimana cara ia membawa diri, itu termasuk soft skill ya. Bagaimana ia berretorika ya, berkoordinasi dengan sesama, mengambil keputusan, itu adalah soft skill. Jadi ada beberapa cara perekrutan yang mungkin sudah disiapkan sama orang-orang yang paham terhadap hal tersebut, sehingga bisa mendorong kesuksesan dalam usaha kita. Nah, mungkin sampai di sini saja ya penjelasan tentang bagaimana banyak kegagalan yang bisa terjadi dalam bisnis karena dikarenakan beberapa faktor tadi, dan sebelumnya juga kita sudah bahas beberapa faktor juga, sehingga sama-sama kita tahu bahwa kedepannya mungkin kita jika ingin membuka usaha, kita dapat mempertimbangkan hal-hal yang sudah kita bahas pada kesempatan ini dan pada kesempatan sebelumnya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.